Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Betapa hebat kuasanya atas setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan, kita berjumpa kembali bersama dengan tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam tayangan ibadah live. Bapak, Ibu, Saudara, tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Biarlah Bapak Ibu, ya, di hari-hari di mana setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana gereja-gereja Tuhan di dalam tradisinya ada doa 10 hari dan menantikan hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita. Sebab Roh Kudus tidak hanya di dalam momentum ya yang pernah terjadi 2000 tahun lebih yang lalu. Tetapi Roh Kudus juga bekerja di sepanjang abad kehidupan gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, saat ini mari kita bersama-sama akan menikmati kuasa jamahan dari Roh Kudus. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan mendengarkan sebuah pujian lagu Jawa. Suci, suci, Roh Tuhan Gusti,
bersyukur Bapa oleh kemurahan-Mu. Saat ini kami tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia dalam ibadah live. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kemurahan, kesempatan untuk kami boleh bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan. Ialah Allah Roh Kudus memimpin, menyertai, mengurapi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, baik kru, baik hamba-Mu yang siap menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan biarlah kasih dan anugerahnya terus menuntun setiap langkah hidup kita. Kiranya Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran, sehingga setiap kita terus berjalan di dalam tuntunannya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga yang ada di gereja, saya jemput bersama-sama untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, Roh Kudus, Roh kebenaran. Bapak Ibu yang sudah bisa naikkan dengan segenap hati, yang belum, Bapak Ibu mari bersama-sama kita akan belajar memuji dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian, supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap tinggal di dalamnya. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian, supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap tinggal di dalamnya. Firman-Mu ya Tuhan menurutku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan menuntun hidup kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran satu-satunya, yaitu kebenaran Allah yang mutlak. Sehingga Bapak Ibu tidak ada memahami hanya sebagian kebenaran atau 2/3 kebenaran, tapi seluruh kebenaran
akan Bapak Ibu Saudara pahami, mulai dari hal-hal yang terkecil sampai hal yang benar-benar penting dan utama di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Oleh karena itu kita membutuhkan Roh Kudus setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita pujikan kembali pujian ini, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian, supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap tinggal di dalamnya. Firman-Mu ya Tuhan menuntut sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu kembali dengan segenap hati. Haleluya. Firman-Mu ya Tuhan menuntut sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu segerakan dengan sepenuh hati. Haleluya. Firman-Mu ya Tuhan menuntut sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Katakan, ku perlu firman-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Perlu firman-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Haleluya. Aku perlu firman-Mu Tuhan. Aku perlu tuntunan-Mu Yesus. Aku perlu jamahan-Mu Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus, Engkau
Allah Israel, Allah Abraham, Isa dan Yakub, Elohim Yahweh kekal selamanya. Tak tertandingi, takkan tergoyahkan, hanya Engkau satu-satunya. Hinara masuk, Hikanara namasuk, Hikanara masuk, Hiralamo, Hikanara masuk. Roh Kudus, roh yang manis, roh yang lembut, hadirat malah bekerjalah sesuai dengan kehendakmu. Haleluya, haleluya. Ya Rabba Shekini, Shikana Naramanaramu, Shikinara Lamase. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus, roh yang manis dan lembut, roh yang sanggup mengubahkan bahkan hati yang keras sekalipun, roh yang sanggup menghancurkan gunung batu yang keras menjadi lembut. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Biarlah gerejamu membuka diri, biarlah hamba-hambamu membuka hati, biarlah umatmu membuka hati seluas-luasnya untuk karyamu, untuk pekerjaanmu, untuk menyambut setiap hari, setiap saat karyamu dalam hidup mereka. Tidak hanya momen khusus hari Pentakosta yang sudah berlalu 2000 tahun lebih yang lalu, tetapi karyamu terus ada dan tetap ada sampai Tuhan Yesus datang kembali. Engkau akan terus mengingatkan manusia akan dosa, akan penghukuman, akan penghakiman, menginsafkan mereka agar mereka berbalik dari jalan hidup yang jahat kepada kebenaran, kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Mari Engkau berbicara dengan lembut melalui firman-Mu, melalui sabda-Mu. Dan hamba-Mu Tuhan siap Engkau pakai. Kami semuanya Tuhan siap menerima kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, sudah dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta atau hari yang ke-50, di mana setelah kebangkitannya dari antara orang mati, Tuhan Yesus berulang kali memperlihatkan diri kepada murid-muridnya, kepada umatnya, kepada orang-orang pilihannya. Sekalipun mereka hidup di dalam ketakutan, mereka kembali kepada pekerjaannya yang dulu pernah dia geluti. Mereka merasa terintimidasi, mereka kehilangan pengharapan. Tetapi melalui kebangkitan-Mu, kuasa maut telah dihancurkan. Penguasa-penguasa dunia dan kegelapan telah dihancurkan di bawah kaki-Mu. Dan kunci kerajaan maut ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara,
Masihkah kita hidup di dalam ketakutan? Masihkah kita hidup di dalam intimidasi? Masihkah kita hidup di dalam belenggu-belenggu? Masihkah kita hidup di dalam gelimang akan dosa dan kenajisan? Bapak Ibu Saudara, ini waktunya Bapak Ibu untuk membuka diri. Biarlah Roh Kudus berkarya di dalam hidup Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu dijadikan manusia baru di dalam Kristus. Mungkin fisik Bapak Ibu tidak berubah, tetapi hati dan jiwa Bapak Ibu, roh Bapak Ibu diperbarui dari hari ke hari. Nah Bapak Ibu, untuk memperingati di mana Pentakosta, ya, mari Bapak Ibu sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita akan terus membawa api Roh Kudus itu ke seluruh dunia, di mana kita ditempatkan, di mana kita diutus, di mana kita berada. Mungkin Bapak Ibu tidak pergi kemana-mana, tetapi saya percaya bahwa roh Bapak Ibu bisa pergi sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu bisa berdoa untuk lawatan Tuhan, untuk kegerakan Tuhan, untuk revival Tuhan terjadi di seluruh muka bumi, khususnya di negara-negara yang sedang mengalami aniaya. Umat Tuhan ada di Afrika, ada di Asia Barat, Asia Selatan, ya, di negara-negara komunis, negara-negara yang tertutup oleh Injil, negara-negara yang sangat keras menentang kabar Injil diberitakan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini untuk memperingati Hari Raya Pentakosta, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan satu topik kebenaran firman Tuhan tentang Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Seperti yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 bagian A. Tetapi jikalau ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus datang karena roh itu dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri sebelum dia naik ke sorga. Kalau kita membaca perikop dari Injil Yohanes pasal 16 ini, ayat 7 dikatakan bahwa, ya, jikalau aku tidak pergi, maka roh itu tidak akan datang. Tetapi jikalau aku pergi, maka roh kebenaran itu, roh penghibur, Parakletos itu akan datang, akan memimpin, akan menuntun, akan memenuhi hidup Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak perlu dicekam lagi rasa takut. Bapak Ibu tidak lagi dicekam rasa cemas, bimbang, khawatir akan kehidupan Bapak Ibu, akan hari ini, bahkan akan masa yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu, izinkan Roh Kudus bekerja di dalam diri Bapak Ibu. Seperti bahwa dia datang, Roh Kudus itu datang untuk memimpin, untuk membawa, untuk menuntun Bapak Ibu ke dalam seluruh kebenaran. Bukan hanya sebagian, bukan hanya 3/4, tapi seluruh kebenaran itu akan menjadi bagian bagi orang-orang yang bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah Bapak Ibu Saudara bersedia? Karena Roh Kudus itu datang bukan hanya memberi karunia supaya Bapak Ibu bisa berbahasa lidah atau berbahasa roh. Tidak hanya itu saja. Roh Kudus datang tidak hanya Bapak Ibu Saudara diberi karunia, mujizat, bernubuat, mengusir setan. Roh Kudus datang bukan hanya membawa Bapak Ibu untuk bisa menafsirkan bahasa roh, atau Bapak Ibu memiliki hikmat pengetahuan,
Lebih daripada itu, Roh Kudus itu datang, yaitu untuk menginsafkan dunia. Menginsafkan akan apa? Nah, itu akan kita pelajari. Kita akan membaca ayat yang ke-8, 9, 10 sampai yang ke-11. Dipersilahkan. Yohanes pasal 16 ayat yang ke 8, 9, 10 sampai 11. 8 sampai yang ke 11. Iya. 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Sebentar. Dan kalau dia datang, yaitu Roh Kudus akan menginsafkan dunia ini. Akan apa? Dosa. Agar Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah ditebus melalui darahnya, baik dosa warisan yang sudah dibayar lunas di atas kayu salib, atau dosa-dosa ya yang Bapak Ibu Saudara anggap dosa kecil, dosa perbuatan setiap hari, itu pun perlu ditebus. Itu perlu terus diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Siapa yang menginsafkan? Roh Kudus. Agar Bapak Ibu paham bahwa di dalam manusia kita ini yang masih hidup di dalam darah dan daging ini, dosa masih punya kesempatan untuk menggoda, bahkan menguasai dan membelenggu Bapak Ibu Saudara, jikalau Bapak Ibu tidak menyadari bahwa dosa itu ada. Tidak hanya di sekitar kita, tapi juga ya tersembunyi di dalam pikiran, di dalam perasaan, di dalam kemauan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur karena Roh Kudus itu datang tidak hanya supaya orang fasih berbahasa roh, berbahasa lidah, memiliki banyak karunia-karunia, tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia ini. Dunia dengan segala isinya, dunia dengan semua sistemnya, diinsafkan oleh kehadiran Roh Kudus. Melalui siapa? Hidup orang-orang yang percaya. Ya, ayat yang selanjutnya 9. Kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ya. Sebentar. Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Sebab mereka tidak percaya kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, perlu Roh Kudus itu datang, perlu Roh Kudus itu hadir, perlu Roh Kudus itu berkarya agar mereka diinsafkan akan dosa-dosanya, akan penghakiman yang akan datang, akan kebenaran. Satu-satunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-10. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, itu kebenarannya, bahwa Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Karena kalau Tuhan Yesus tidak pergi, seperti yang sudah saya tadi sampaikan, roh itu tidak akan datang. Roh penghibur itu tidak akan diutus. Tapi ketika Tuhan Yesus harus kembali kepada tahta yang ditinggalkannya, setelah dia mengerjakan tugas dari Bapa selesai dengan tuntas, maka dia akan kembali lagi ke tahta di mana dia ada, dan dia punya hak sepenuhnya atas tahta itu, sebab dia adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia, dan dia kembali lagi ke tahta kemuliaannya di sebelah kanan Bapa. Jadi Tuhan Yesus kembali ya di sebelah kanan tahta Allah Bapa, supaya Tuhan akan bersafaat untuk seluruh umat manusia, untuk gerejanya dan setiap Bapak Ibu Saudara yang percaya. Itu kebenarannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga
akan membawa Roh Kudus datang ke dunia ini dan diutus untuk menjadi penghibur, penolong bagi orang-orang yang percaya. Ayat yang ke-11. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Akan penghakiman, sebab penguasa dunia ini akan dihukum. Siapa penguasa dunia ini? Iblis, setan. Dialah yang telah menghancurkan hidup manusia, yang mau diperdaya, yang mau digoda, dan yang mau menjadi pengikutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, penghakiman itu pasti akan datang. Ini firman Tuhan. Ini bukan hanya sekedar isapan jempol atau kata-kata untuk menakuti Bapak Ibu. Tidak. Ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan dia pasti akan datang untuk menghakimi dunia ini. Karena dunia ini tidak percaya. Karena penguasa dunia ini ya telah memperdaya manusia sehingga mereka hidup di dalam dosa. Dan membawa dunia ini telah jatuh di dalam kekuasaannya. Oleh karena itu pasti Tuhan Yesus akan menghukum. Jikalau Bapak Ibu tidak ingin dihukum, maka Bapak Ibu harus hidup di dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu, ketika dia datang, dia akan memimpin Bapak Ibu ke seluruh kebenaran. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, seluruh Alkitab itu adalah kebenaran. Ya, jadi firman Tuhan atau Alkitab bukan sebagian kebenaran, tapi seluruh isi Alkitab itulah kebenaran. Kalau Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya bahwa Dia mengutus Roh Kudus akan memenuhi hidup Bapak Ibu, memenuhi gerejanya, memenuhi hamba-hambanya, sehingga hamba-hambanya boleh melayani dengan urapan dan kuasa, sehingga dia dapat melakukan mujizat dan tanda-tanda heran. Semuanya itu karena Roh Kudus. Ya, oleh karena itu, jikalau Bapak Ibu masih dicekam ketakutan, Bapak Ibu masih terbelenggu dengan segala dosa dan keinginan daging, Bapak Ibu masih dikuasai dengan materialisme, dan juga Bapak Ibu masih loba akan jabatan dan kedudukan, maka Bapak Ibu sesungguhnya Bapak Ibu tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu tidak percaya bahwa Roh Kudus mampu untuk menginsafkan dunia ini akan dosa, akan kebenaran, dan juga akan penghakiman. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang mana? Seluruh kebenaran. Jadi bukan hanya sebagian. Karena itu Bapak Ibu harus mempelajari dengan baik-baik. Bukan hanya Bapak Ibu yang percaya diselamatkan, ya, tapi Bapak Ibu juga harus mengikuti teladannya untuk mengasihi orang-orang kecil, orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu, para janda-janda. Bapak Ibu juga harus pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa muridnya. Bapak Ibu juga harus melepaskan belenggu-belenggu dari orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa dunia ini. Bapak Ibu juga harus memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang dipenjara, mereka yang dikuasai oleh kegelapan, dosa. Bapak Ibu juga harus menginsafkan orang-orang yang hidup berkelimangan dosa persinahan. Bapak Ibu harus juga memperingatkan para pembesar-pembesar dunia ini bahwa kekayaan, kedudukan tidak akan pernah membawa mereka kepada keselamatan jikalau mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi seluruh kebenaran Bapak Ibu harus menjadi bagian hidup kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, saya percaya Bapak Ibu tidak perlu takut. Seperti kisah yang ditulis di dalam Kisah 2 tentang Pentakosta, di mana orang-orang biasa yang berkumpul di loteng Yerusalem ada 120 orang. Hari masih pagi, dikatakan firman Tuhan masih jam 9 siang. Tapi ketika ada deru angin keras masuk di ruangan itu,
lalu bertebaran lidah-lidah api, lalu mereka berkata-kata dengan bahasa asing atau glosolalia. Ya, firman Tuhan katakan berkata-kata dengan lidah asing. Dan perkataan mereka itu adalah bahasa-bahasa yang didengarkan. Kalau Bapak Ibu nanti baca satu perikop ini, ada 15 ya suku bangsa yang ada di sana mendengar bagaimana rasul-rasul dan orang-orang percaya berbahasa lidah. Mereka berkata, "Oh, ini hari masih pagi, masih jam 9." Ya, tentunya mereka bukan mabuk anggur, tapi mereka itu berkata-kata. Ya, mereka orang-orang biasa, mereka ada yang kita kenal, tapi mereka berkata-kata dengan bahasa kita. Orang Kapadokia, orang Roma, orang Arab, orang Kreta, orang Mesopotamia, orang Asia Kecil, orang Kirene dan sebagainya. Ada 15 bahasa di sana. Orang-orang yang mengatakan, siapa itu kalau bukan Roh Kudus? Untuk apa? Untuk menginsafkan mereka, untuk memberitahukan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus itu telah mati dan telah bangkit. Dan barang siapa percaya di dalam namanya, dia akan diselamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, karya Roh Kudus di dalam hidup manusia ini itu lengkap. Jadi tidak hanya berbahasa roh, jadi tidak hanya melakukan mujizat, tidak hanya mengusir setan bernubuat, tapi Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan pemahaman yang kita miliki itu akan penuh. Walaupun Bapak Ibu mungkin orang-orang sederhana, Bapak Ibu tidak pergi ke sekolah teologi, Bapak Ibu tidak belajar Alkitab. Tapi kalau Bapak Ibu tekun membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, maka Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu akan berubah. Bukan oleh karena kekuatan gagah Bapak Ibu, tapi karena karya Roh Kudus yang mampu mengubahkan seseorang. Sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi semua yang dikatakannya itu berasal dari Tuhan. Kita baca ya ayat yang selanjutnya yang tadi Yohanes 16 ayat 13b sampai yang ke-14 dipersilakan. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, ia akan memuliakan aku, itu kata Tuhan Yesus. Roh Kudus, karyanya, pekerjaannya, manifestasinya kepada gereja Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang percaya, semuanya itu berasal dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu setiap apa yang disampaikan oleh Roh Kudus, semuanya itu akan memuliakan aku, kata Tuhan Yesus. Sebab dia datang, sebab dia lebih dahulu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu tidak pernah berbicara atas dirinya sendiri, tapi itu adalah perintah atau kehendak dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, ketika Roh Kudus hidup di dalam diri seseorang, ya pasti Roh Kudus itu akan memuliakan Tuhan Yesus. Tidak pernah Roh Kudus itu mengkhianati, mendustai, ya bahkan mengutuk nama Yesus. Sebab firman Tuhan juga berkata, tidak ada satu orang pun yang mengatakan Yesus itu Tuhan kalau tidak dikaruniakan oleh Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu. Jadi ketika ada roh yang mengutuk Tuhan Yesus, itu bukan Roh Kudus pasti. Itu pasti roh jahat. Itu pasti roh dunia ini. Itu pasti roh-roh gentayangan. Tapi ketika seseorang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, itu pasti Roh Kudus. Sebab dia mengenal suara yang memerintahkan dia, yaitu suara dari Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung itu. Oleh karena itu Bapak Ibu,
Kalau kita dekat dengan Roh Kudus, kita dekat dengan Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus-Nya untuk berbicara di dalam hidup Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu akan dituntun dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Tidak mungkin Roh Kudus itu bertentangan, tapi Roh Kudus itu akan selaras, akan seirama dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Jadi Bapak Ibu, mari. Bapak Ibu boleh memiliki pengalaman, Bapak Ibu boleh memiliki karunia Roh Kudus, bisa berbahasa roh, bisa menafsirkan bahasa roh, bisa bernubuat, bisa melakukan mukjizat, bisa mengusir setan, memiliki hikmat dan pengetahuan. Tapi kalau Bapak Ibu ya tidak memiliki buah dari Roh Kudus, yaitu kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, ya, kemurahan, kelemah lembutan dan penguasaan diri, maka sesungguhnya itu bukan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus pasti yang berkarya, yang hidup, yang memimpin di dalam diri setiap orang, pasti dia akan menghasilkan buah. Dan buah itu dapat dirasakan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Mari di dalam memperingati Hari Raya Pentakosta, kita membuka hati, kita mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Bukan sebagian, tapi seluruh kebenaran. Supaya Bapak Ibu tidak mudah ditipu oleh si jahat. Bapak Ibu tidak mudah dibengkokkan oleh si jahat. Tapi Bapak Ibu terus mengikuti jalan kebenaran. Sebab Roh Kudus akan memimpin Bapak Ibu ke jalan itu. Sampai Bapak Ibu ya tiba di rumah Bapa yang kekal, yaitu sorga. Apakah Bapak Ibu Saudara mau? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mau, mari kita akan bersama-sama. Saya jemput kembali Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini dan kita akan kembali sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus, datanglah. Mari kita meminta Dia datang di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam gereja kita, dalam bangsa kita, dalam lingkungan tempat kita tinggal. Berkarya di dalam seluruh aspek hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah setiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Mari dengan segenap hati kembali katakan, Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah setiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Kembali katakan dengan segenap hati, haleluya.
Roh Kudus, amin, datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpin kami, tuntun kami, ya Allah. Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, kami membutuhkanmu, kami memerlukanmu, kami perlu jamahanmu, memenuhi hidup kami. Roh jiwa kami ini haus akan Roh-Mu Tuhan, yang menuntun ke dalam seluruh kebenaran. Aku bersyukur Kau datang menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman, akan dosa. Sebab besar dosa telah dihancurkan melalui kedatangan-Mu, melalui pekerjaan-Mu, akan kebenaran Kau telah kembali ke tata kudus-Mu. Di hari kenaikan-Mu kembali ke surga, akan penghakiman bahwa penguasa dunia ini, iblis dan semua malaikatnya, telah dikalahkan, telah dihukum, dan telah dihancurkan kuasanya. Haleluya. Izinkan Bapak Ibu, Roh Kudus tetap bekerja, tetap menjamah, jangan tinggal diam. Izinkan Bapak Ibu. Memang kita tidak akan mengalami momentum seperti Pantekosta yang pertama, tapi Roh Kudus tetap berkarya dan tetap bekerja di dalam gerejanya, dalam hamba-hambanya, dalam umatnya di sepanjang abad sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum masa itu tiba, mari kita terus memohon tuntunannya agar kita tidak disesatkan oleh dunia dan oleh kuasa kegelapan. Mari terus berjalan bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk setiap pribadi Bapak Ibu, untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GKI Mandiri Tunanetra Eklesia, untuk seluruh pengurus, jemaat, untuk kru, untuk mitra bakti, untuk sponsor donatur, untuk pemilik tempat ini, bahkan tempat ini.
dan untuk sinode, untuk bangsa negara, untuk seluruh masyarakat Indonesia dan Malang Raya. Kita akan berdoa. Nanti kepada Ibu Estineng akan menaikkan doa ini. Dan setelah itu kita akan naikkan pujian kembali. Dan saya akan mengakhiri dengan doa berkat. Dipersilakan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Tiada henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur hanya kepada-Mu ya Bapa. Karena kami ada sampai saat ini, sampai detik ini, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mengikuti ibadah live streaming ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami, bukan karena kepintaran kami, semua karena anugerah yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, semua dapat berjalan dengan lancar karena Engkau menyertai dalam setiap ibadah kami ya Tuhan. Dan kiranya tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini Tuhan, Engkau berikan kesatuan hati, berikan keteguhan, Kau berikan semangat untuk tetap melayani Engkau ya Bapa. Walaupun di dalam keterbatasan kami, tetapi kami semangat untuk memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Gereja-Mu ada karena anugerah-Mu ya Bapa. Dan Engkau memberkati gereja ini Tuhan. Engkau memberkati para jemaat yang boleh beribadah di dalam JKI ini Tuhan tanpa terkecuali. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Setiap pergumulan dan permasalahan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya jemaat-Mu yang ada boleh diteguhkan dan dikuatkan oleh pengenalan akan pribadi-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau naik ke surga, tetapi Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami semua, untuk menginsafkan kami akan kesalahan kami, untuk memberikan penghiburan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kiranya di dalam setiap apapun yang kami lakukan, kami tetap di dalam perlindungan dan lawatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati para sponsor yang telah berjeri-lelah menopang di dalam pelayanan ini Tuhan. Siapapun beliau, dimanapun beliau berada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati dengan berlipat kali ganda Tuhan. Dan setiap permasalahan dan pergumulan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Engkau memberkati gereja kami. Engkau memberkati juga sinode JKI yang ada, setiap pengurus yang ada, setiap ketua dan pengurus-pengurus yang ada, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberikan kesatuan hati, kesatuan roh untuk melayani di ladang-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati juga STT Sangkakala, di mana tempat ini adalah tempat untuk membentuk hamba-hamba Tuhan yang militan, calon-calon pekerja-pekerja Kristus Tuhan. Tuhan berkati STT Sangkakala ini Tuhan. Dan setiap program yang ada, Engkau memberkati dan Engkau memberikan pertumbuhan baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Sehingga dengan hamba-hamba Tuhan yang telah dicetaknya Tuhan, boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan.
karena kami merindukan hujan keselamatan, hujan pertobatan terjadi, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Dan kami berdoa juga untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk negara kami Tuhan, di mana kami tinggal ini Tuhan. Kami bersyukur kami tinggal di negara Indonesia ini Tuhan. Setiap pulau-pulau yang ada, setiap suku bangsa yang ada Tuhan, Engkau memberkati tanpa terkecuali. Engkau memberkati pemerintahan bangsa kami dari pusat sampai ke RT RW Tuhan. Engkau lawat mereka, Engkau memberkati mereka ya Bapa. Apa yang telah dikerjakannya sesuai dengan amanat dari rakyat, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang menjadi teladan bagi negara-negara yang lain Tuhan. Dan setiap elemen-elemen yang ada kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Siapapun mereka, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, dan kesatuan NKRI tetap terjaga Tuhan. Dan Engkau memberkati juga kota kami, yaitu kota Malang tercinta ini Tuhan. Engkau lawat kota Malang ini Tuhan. Engkau memberkati kota Malang ini dengan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Jauhkan dari kejahatan, jauhkan dari hal-hal yang tidak Kau inginkan Tuhan, sehingga kota Malang ini boleh menjadi kota teladan bagi kota-kota yang lainnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami naikkan ucapan syukur hanya kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sudah mendengar setiap doa kami, dan kami yakin dan percaya Engkau menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan waktu-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian ini, Allah Roh Kudus. Setelah itu saya akan mengakhiri dengan doa berkat. Haleluya. Mari dengan segenap hati Bapak Ibu, bahwa Dia Allah, Roh Kudus akan memimpin, akan menuntun, akan menjamah Bapak Ibu Saudara, memberi sukacita, damai sejahtera, dan menuntun hidup kita ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, jadikanku
Kami memohon Engkau memberkati kami, melindungi kami, menjagai kami. Dan terimalah Bapak Ibu berkat dari Allah Bapa dan cinta serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap Bapak Ibu Saudara yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hamba-Mu menaikkan doa dan ucapan syukur, dan Tuhan memberkati seluruh Bapak Ibu Saudara yang sedang menyambut dan merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari raya Pentakosta. Terpujilah namamu, terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Biarlah semangat, gairah itu yang meluap dari dalam hati karena dipenuhi dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin hidup kita ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapak Ibu yang tetap setia mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia. Tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Dan Bapak Ibu, saya bersama dengan tim mengucapkan selamat merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus akan memenuhi hidup setiap gerejanya, hamba-hambanya, dan seluruh orang percaya. Bapak Ibu tetap sehat dan tetap menjaga kebersamaan karena kita adalah saudara satu bangsa Indonesia. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.